Semoga kita semua bangkit berdiri, kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang dimerdekakan Tuhan. Amin. Kasih tangan kanan kiri, katakan kamulah pemenang. Saya percaya kita semua diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujiannya dengan sukacita. Ku diberi kuasa dari
Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Ayo sama-sama angkat tangan kita ke atas, katakan Tuhan Yesus baik. Bersama Yesus kita pasti menang, amin. Amin. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bawa dari kemuliaan sampai kemuliaan yang berikutnya. Haleluya. Tak pernah kita ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Segenap jiwa kami Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Ya Raja segala raja, dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita katakan haleluya. Thank you Jesus. Sekali lagi, tak pernah kami ragu Tuhan. Pernah ku ragu atas kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Kami yakin Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Raja segala raja, dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama tangan kita di atas, ayo memuji Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan yang membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, amin. Ya Tuhan yang gak pernah gagal, amin. Katakan Dia Raja dalam kehidupan kita. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hal yang luar biasa dalam hidup kami. Karena Kristus ada buat anak-anak-Mu. Haleluya. Haleluya. Teman-teman sebelum duduk, tos kiri kanan nih katakan, engkau anak raja. Amin. Oke. Saya mau sapa jemaat yang baru pertama kali datang. Apakah ada teman-teman yang pertama kali hadir? Wah, semuanya jemaat Tuhan yang luar biasa setia. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Aku juga senang tadi di Mercy Seat ada teman-teman yang awalnya dari jemaat, akhirnya mulai join Mercy Seat, mulai join juga dalam Cool.
akhirnya mulai join juga dalam pelayanan. Nah itu yang kita inginkan, leader-leader kita inginkan. Bahwa di tempat ini adalah rumah kalian. Dan di sini kita benar-benar bisa dilatih. Dan kita punya kesempatan luar biasa untuk melayani Tuhan. Amin. Nah pengumuman pertama, karena kami mendengar animo masyarakat ya. Permintaan jemaat-jemaat yang begitu luar biasa. Ayo dong badminton lagi. Jadi kita adakan badminton lagi di minggu depan. Teman-teman bisa join siapa aja. Para juara-juara RT, RW, kelurahan. Ternyata ada juga yang jago-jago dari PB juga datang. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kita sediakan beberapa lapangan. Ada yang kelas bulu, ada yang kelas hore-hore doang, ada yang kelas profesional. Jadi siapapun itu silakan join setelah ibadah di minggu depan. Tempatnya dekat di Ibi Sunter. Dari sini sekitar 10-15 menit. We welcome siapa aja. Dan karena ini tempatnya terbatas dan biasanya ini benar-benar selalu slotnya cepat penuh, teman-teman segera daftar. QR code-nya ada yang di depan. Teman-teman boleh daftar, boleh scan. Kalau kesulitan boleh tanya teman-teman Asyir yang di belakang. Amin. Nah pengumuman selanjutnya adalah, nah bagi teman-teman yang belum tertanam di dalam KUL. Seperti yang tadi aku bilang, sayang banget kalau kita datang cuman dengerin firman Tuhan. Minggu lalu ada salah satu KUL Thrive ya. Wah luar biasa. Ternyata mereka kumpul offline. Tidak hanya KUL tetapi main board game sampai jam 11. Wah, inilah yang dinamakan komunitas anak muda. Kita juga bukan cuma serius-serius saja belajar firman Tuhan, tapi kita ada have fun-nya. Kita bisa bersama-sama bertumbuh. Dan ini hanya bisa teman-teman dapatkan melalui KUL. Dan salah satu benefit KUL selanjutnya adalah kita akan mengadakan KUL Battle Jilid 2. Wah, berikan tepuk tangan semuanya. Yang kemarin jilid 1-nya kita main badminton, ini jilid 2-nya versi kemerdekaan. Aku sendiri juga gak dikasih tahu, gak boleh tahu gamesnya apa aja. Koko gak boleh tahu, nanti Koko bocorin katanya. Aku juga gak tahu, jadi di minggu depan teman-teman perhatikan hari Sabtu tanggal 26 Agustus jam 3 sore. Jadi kita akan kumpul dulu di lantai 9, teman-teman silakan kontak gembala-gembala KUL yang ada untuk join. Aku lihat sih udah banyak banget ini sejak yang pertama jiwa-jiwa ambis, jiwa-jiwa kompetitifnya udah pada keluar semua. Jadi silakan join KUL Battle dengan cara join KUL terlebih dahulu. Amin. Nah selanjutnya ada pengumuman yang cukup penting. Teman-teman bisa perhatikan sebentar ke depan mengenai retret. Jadi ada pengumuman cukup penting di dalam retret adalah pengumuman yang pertama. Retret yang tadinya tanggal 27 sampai 29 Oktober akan berubah menjadi 1 sampai 3 Desember. Why? It's not a bad news. Kenapa? Aku jelaskan nanti. Ini tuh seperti blessing in disguise. Wah. Kenapa akhirnya kita panitia para leader memutuskan hal seperti ini? Karena ternyata kita anak-anak muda sedang mau dipakai Tuhan lebih lagi. Kita dipercaya suatu acara, waduh udah dipelototin ke Didi, enggak dibocorin. Kita sebagai anak-anak muda khususnya 2PM kita akan dipercaya suatu acara yang begitu luar biasa. Tidak hanya sekelas gereja kita doang aja, tetapi benar-benar luar biasa, mungkin bisa memberkati bangsa Indonesia. Dan kita yang dari salah satu dari 2PM akan dipakai Tuhan luar biasa pada saat di tanggal tersebut. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Itu adalah blessing yang pertama. So teman-teman, aku gak tahu nih Tuhan mau bekerja apa lagi di dalam retret. Jadi acaranya akan berubah jadi 1 sampai 3 Desember. Berikut ini kita akan saksikan sebuah video tentang retret yang akan diadakan. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh,
What a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, deeper. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Teman-teman, sedikit kesaksian di dalam mempersiapkan retret ini. We do all professionally. Benar-benar setiap kepala divisinya itu adalah orang-orang memang istilahnya pentolannya di dalam perusahaan. Kita tempatkan menjadi panitia. Kita benar-benar udah pakai sampai timeline, pakai Gantt chart semua segala macam. Udah kayak mau bikin project apa. Tetapi tiba-tiba Tuhan mengintervensi. Tuhan mau beracara. Dari pemilihan tema, dari pemilihan tempat, sampai terakhir pemilihan tanggal pun Tuhan ikut campur tangan. Aku sebagai yang salah satu memperhatikan juga mereka mempersiapkan retret ini, benar-benar ini belum mulai retret loh Tuhan. Tuhan itu udah bekerja begitu luar biasa, Tuhan begitu mau beracara sekali di dalam retret ini. Apalagi nanti retretnya gitu. So makanya tadi aku bilang it is a blessing in disguise. Ketika kita sampai Tuhan beracara pun istilahnya pindah tanggal men. Pindah tanggal kalau panitia itu udah semuanya udah garuk-garuk kepala. Tapi kita dari panitia kita cuma mau taat. Tuhan ini bukan acara kita, bukan acara leader, bukan acara hebat-hebatan. Tapi kita mau benar-benar going deeper dengan Tuhan. So blessing yang kedua adalah karena kita pindah tanggal. Blessing kedua yang bisa kita dapatkan adalah akhirnya kapasitasnya bisa menjadi lebih banyak lagi. Karena pada tanggal sebelumnya kapasitasnya itu terbatas. Bahkan beberapa jemaat 2PM mungkin yang telat daftar kemungkinan besar tidak dapat seat. Karena kita pindah tanggal, akhirnya kita bisa sewa lagi tempat lebih banyak. Ya, jadi kita buka lagi tempat untuk siapa aja yang mau daftar join retret. See, it's a blessing dari Tuhan. Ternyata Tuhan Tuhan menunggu kalian yang belum mendaftar retret ini. Sampai mengintervensi panitia untuk rubah tanggal. Oke? Ini benar-benar kerinduan hati Tuhan untuk bisa bertemu dengan kita. Kita benar-benar bisa going deep lagi. Kita merasakan lagi presence of God di dalam hidup kita. Aku yakin akan ada perubahan di dalam hidup kita lewat retret ini. So, harganya adalah bagi yang daftar sendiri, harga regulernya 749.000. Tetapi ada harga promonya, kalau kalian daftarnya bertiga menjadi 1.947. Jadi kalau dibagi 3 harganya 649.000. So, lebih cuan 100.000 kalau pengusaha. Daftar bertiga lebih hemat 100.000, lumayan kali 3 300.000 udah bisa aja lagi ya. So cepet-cepetan aja daftar, bisa scan QR code yang di depan. Kalau nggak bisa scan dari itu, di depan kita ada booth, bisa langsung daftar, tulis nama, nanti panitia di depan akan mengarahkan kalian gimana caranya untuk mendaftar. Dan juga ada yang bertanya, aduh saya couple sama istri saya, bisa join nggak? Bisa banget. Bisa banget, kami benar-benar mengakomodir semua jemaat 2PM khususnya ya keluarga sendiri. Keluarga 2PM sendiri otomatis pasti kita prioritaskan. Dan kalau ini mungkin aku bilangnya it's a bad news ya. Kenapa bad news? Karena Ko Didi
mulai tadi pagi sudah mulai promo ke jemaat-jemaat di ibadah umum. Dan antusiasnya juga cukup tinggi. Jadi aku encourage teman-teman yang di 2PM, sayang sekali kalau kalian tidak ikut. Benar-benar sayang sekali. Ini belum mulai aja kita semuanya sudah bergidik melihat Tuhan beracara. Apalagi nanti acaranya. Amin. So jangan tunggu lagi, selesai ibadah atau sekarang juga scan, langsung daftar. Nanti panitia akan langsung menghubungi kalian. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang sudah scan QR minggu lalu, harga early bird. Di minggu ini tenang aja, kalian tetap dapat harga early bird. Nanti panitia akan mengkontak kalian menjapri pribadi satu persatu. Oke? Nanti caranya akan lewat WhatsApp. Jadi yang menjapri nanti namanya Vindi. Oke? Kalau dari orang lain jangan mau. Ya, nanti yang japri namanya Vindi, nanti dia akan membantu untuk kita mendaftarkan retret. Amin teman-teman. Dan pengumuman terakhir, kita juga mau sambut. Aku yakin siang hari ini kita akan diberkati Tuhan luar biasa lewat firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Yusak. Terima kasih untuk melayani. Hari ini saya juga follower pastor ya, di konten-konten pastor benar-benar relevan. Wah, dinosaurus ada nggak ya di Alkitab? Wah, saya nontonin tuh. Seperti itu, aku yakin dan percaya kita semua pasti diberkati siang hari ini. Amin. Sebelum kita lanjut lagi, aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami ingin dalam hidup kami. Berada dalam dekat-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, adalah tempat terbaik bagi hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur untuk setiap kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku
Shakara la 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 la. Shakara la 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 Mari dalam beberapa menit ini, mari ambil waktumu untuk menyembah Tuhan. Mari nyatakan segala syukurmu kepadanya. Sebab kebesarannya, kasih setianya tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup setiap kami. Mari lihat hidupmu, mari lihat segala apa yang telah Tuhan berikan bagi dirimu saat ini. Kau boleh ada sampai hari ini, kami boleh melayani Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Semua karena-Mu Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Yesus. Jesus. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, hanya karena kesetiaan-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami ada di saat ini Tuhan, kami mau berikan hidup kami sebagai rasa syukur Tuhan bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Jesus. Kiara pa ya rasa, kiara pa ya rasa, kiara pa ya rasa, bukan dengan kekuatanku atau juga kebaikanku. Tapi karena pengorbanan-Mu, aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena kuasa salib-Mu, aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi Engkau
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Kau percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Kau tinggal di dalam hati kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau yang mengatur langkah kami sampai ke tempat ini. Karena Kau yang menjumpai kami, berbicara kepada kami, mengubahkan kami Tuhan. Kami sambut karya-Mu dalam hidup kami dalam beberapa menit ke depan. Kami dedikasikan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih tim musik. Pertama-tama saya ingin berterima kasih atas undangannya. Ya, Pastor Eradi dan tim yang ada, Pastor Randy dan teman-teman. Dan ini kedua kalinya saya kesini ya. Saya terakhir cerita tentang The War of Words saya masih ingat, oke? Dan hari ini saya ingin share satu firman Tuhan. Saya pertama ingin mengatakan saudara luar biasa, Minggu jam 2 siang ada di rumah Tuhan. Haleluya. Orang-orang lagi pada tidur atau keliling di mall, oke? Saudara ada di sini untuk belajar firman. Luar biasa. Amen. Saya ingin share kepada saudara sebenarnya yang menjadi perjalanan rohani saya. Saya sudah melayani Tuhan sejak muda ya, 18 tahun saya di bawah sini enggak apa-apa ya? Tidak mengganggu kamera? Oke. 18 tahun di jamaah Tuhan, lahir baru, kemudian langsung ikut ke gerakan, oke? Kasih Melanda Jakarta, Kasih Melanda Indonesia. Umur 23 tahun saya dipakai Tuhan untuk merintis jemaat yang pertama ya, jemaat saya yang pertama di Bogor waktu itu. Dan kemudian selalu terlibat di dalam pelayanan. Tetapi beberapa tahun yang lalu Tuhan bukakan sesuatu yang membuat saya melihat firman Tuhan, melihat Tuhan Yesus dengan cara yang baru seperti bermetanoia gitu ya. Ini yang saya ingin sedikit share kepada saudara, apa yang saya perhatikan. Karena saya pikir begini, kalau kita membaca Alkitab, ada hal-hal yang sangat penting yang Tuhan kasih penjelasannya atau kebenarannya di awal sekali, di kitab Kejadian khususnya. Ada banyak sekali kebenaran-kebenaran yang kemudian konsisten ada terus sampai kitab Wahyu. Oke, sepanjang perjanjian lama, perjanjian baru, konsisten. Nah, salah satu gambar yang saya ingin katakan kepada saudara hari ini adalah kita pasti berbeda, kekristenan itu pasti berbeda dengan agama, amin? Kekristenan itu bukan agama. Dan saya ingin tunjukkan kepada saudara satu gambar awal sekali di Kejadian pasal yang ketiga tentang perbedaan itu, supaya saudara benar-benar bisa membedakannya. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa langsung sembunyi di balik pohon ara. Benar? Masih ingat ini cerita sekolah minggu? Mereka pakai daun-daunan itu untuk menutupi ketelanjangan mereka, benar? Itu ada agama. Itu adalah agama, saudara. That's religion. Religion adalah mereka sebenarnya waktu jatuh dalam dosa, mereka ada condemnation, ada rasa tertuduh, ada rasa penghukuman, malu, takut, mulai menyerang. Dan mereka kemudian kompensasikan itu dengan aktivitas dari inisiatif mereka. Bersembunyi, ya kan, tutup pakai daun. Dan saudara tahu Tuhan datang. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang berinisiatif terlebih dahulu untuk merestorasi hubungan ini? Tuhan yang mencari Adam atau Adam yang mencari Tuhan? Tuhan yang mencari Adam kan? And that's major in the Bible. Jadi sebenarnya kehidupan kekristenan kita ini sebenarnya terdiri dari inisiatif Tuhan kepada kita, bukan inisiatif kita kepada Tuhan. Sebenarnya kekristenan itu dimulai dari kata di, bukan me. Bukan kita disuruh mengasihi, tapi kita harus tahu dulu bahwa kita itu dikasihi. Katakan kepada sebelahmu, kamu dikasihi, katakan. Haleluya. Amen. Jadi Tuhan bilang sama Adam dan Hawa seakan-akan mereka kan sebenarnya janjian kan setiap sore. Oke, di Starbucks, tapi Starbucks belum ada. Jadi mereka janjian setiap hari sejuk katanya Tuhan datang langkahnya. Kemudian dia yang cari Adam, Adam, di manakah engkau? Gitu kan. Nah, saudara tahu gak, Tuhan sudah berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada hari engkau mau makan, engkau akan mati. Jadi harusnya Adam dan Hawa hari itu mati. Tapi sudah tahu apa yang inisiatif daripada Tuhan? Daun, no, that's religion. Upayamu, usahamu, doesn't count. Oke? Sekarang aku yang kasih. Sudah tahu yang dikasih apa? Kulit apa?
binatang, benar? Kulit binatang. Nah, kulit binatang, kalau ada kulit binatang berarti Tuhan ambil dari binatang yang mati. Berarti ada domba yang disembelih hari itu. Itu sebabnya di konten dinosaur saya bilang itu adalah kematian yang pertama. Saya percaya upah dosa adalah maut. Kalau tidak ada dosa, tidak ada maut. Itu adalah maut yang pertama. Dan itu adalah satu tindakan profetik. Suatu hari nanti sang domba Allah akan datang untuk menghapus dosa dunia. Jadi pada saat hubungan manusia dengan Tuhan harus dipulihkan, tidak pernah berdasarkan apa yang manusia lakukan, tapi harus berdasarkan apa yang Tuhan lakukan kepada manusia. Yang percaya katakan amin. Oke, ada yang masih loading. Amin saudaraku. Nah hari itu, sudah tahu kurban, sebenarnya itu adalah kurban, gambaran kurban pertama. Sudah tahu apa artinya kurban? Kurban artinya begini, orang yang membawa kurban kepada imam, dia sebenarnya mengatakan begini, kurban itu kan disembelih kan, darahnya dicurahkan. Sebenarnya si pembawa kurban ini, orang berdosa yang bawa kurban ini sebenarnya ingin mengatakan, seharusnya aku yang mati. Tapi kematian yang harusnya tertimpa kepadaku dialihkan kepada si binatang ini. Sehingga sekarang kemurnian daripada binatang ini, oleh sebab itu ada syarat-syaratnya, harus yang sulung, harus yang tanpa celah dan lain sebagainya. Kemurnian atau kesucian yang dilambangkan oleh binatang ini dipindahkan kepada orang berdosa. Jadi dia menjadi suci lagi. Sebenarnya dosanya cuma ditutup selama perjanjian lama. Sambil nunggu nanti sang Mesias datang untuk menghapus semua dosa. Amin saudaraku. Jadi hari ini kehidupan kekristenan kita, termasuk kita yang ada di 2PM hari ini, saudara berusaha menjangkau orang, saudara melayani, saudara setia, semua itu kita lakukan karena kesadaran bahwa Tuhan telah terlebih dahulu datang berinisiatif memulihkan hubungannya dengan aku, menebus aku, menyelamatkan aku, memulihkan dan menyembuhkan aku. Dan itu semuanya adalah kita adalah penerima. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi di dalam mindset kita yang masih banyak, misalnya kita harus ini, kita harus itu. Semua itu kita harus pahami sebagai manifestasi daripada syukur kita akan karya yang Dia telah lakukan terlebih dahulu. Kita melayani karena Tuhan Yesus sudah melayani kita duluan. Kita hidup kudus karena kita mengenal Dia. Dia adalah Tuhan yang kudus dan Dia ada di dalam kita. Kita memberi karena kita tahu Dia telah banyak memberi kepada kita. Haleluya. Amin saudaraku. Sejak saat itu seluruhnya konsisten. Pengecualian ada pada zaman di mana adanya hukum Taurat itu kan. Di bawah hukum Musa. Maka pada saat di Gunung Sinai, Tuhan sebenarnya ingin menjadikan mereka imamat yang rajani. Saudara nanti baca sendiri Keluaran pasal 19. Tapi mereka yang nantang Tuhan. Dia bilang, Tuhan bilang aja sama Musa, hukum-hukummu apa? Kasih tahu sama kita, nanti kita akan taati semuanya. Terus Tuhan bilang, oh oke, are you sure? Kemudian turunlah hukum Taurat. Sejak itu mereka harus taat terlebih dahulu baru Tuhan berkati. Tapi sudah tahu jebakan iblis ada di sana karena iblis waktu mengatakan pertama di pencobaan yang pertama mengatakan kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Tahukah saudara, ini saya sudah share sebelumnya, sebenarnya mereka sudah diciptakan seperti Allah. Jadi jebakan daripada musuh kita adalah membuat kita striving, bergumul untuk berusaha mendapatkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan untuk kita. Well, that's a very tricky siasat daripada si iblis untuk defeat kita, untuk mengalahkan kita. Dan hari ini melalui cerita yang akan saya ceritakan kepada saudara, saya berharap mengikis ini, menghancurkan dari benak saudara. Hari ini saudara akan rest in His love. Saudara akan merasa dikasihi. Nanti saudara pulang, manifestasinya adalah saudara akan mengasihi. Hari ini saya ingin cerita tentang kasih Tuhan yang luar biasa kepada saudara. Bahwa kasihnya, keinginannya untuk merestorasi hubungan denganmu itu jauh lebih besar daripada keinginanmu untuk dekat dengan Dia. Saya tahu di sini ada banyak narasi-narasi di sosial media. Kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus mencari Tuhan, kita harus seperti itu kan. Saya percaya itu, tapi kita harus tahu dulu Tuhan telah terlebih dahulu mencari kita.
Amen. Haleluya. Mana yang lebih kuat tangan kita kalau kita gandengan sama Tuhan, mana yang lebih kuat tangan kita atau tangan Tuhan? Kemampuan kita untuk pegangin tangan Tuhan tidak akan sebanding dengan kemampuan tangan Tuhan untuk memegangi tangan kita. Benar saudaraku? Tuhan yang menjaga hidupmu. Tuhan yang taruh saudara hari ini ada di sini. Kalau saya cerita kepada orang tentang, ya Petrus itu bertobat, Lukas 5. Karena Tuhan naik ke perahunya, terus dia nggak dapat ikan semalam-malaman, terus Tuhan bilang tebarkan jalamu, dia tebarkan jala, dapat 2 perahu penuh, kemudian dia tersungkur, kemudian dia katakan, Tuhan pergilah karena aku orang berdosa. Itulah titik pertobatan kan, mirip-mirip lahir baru lah zaman sekarang gitu kan. Kemudian saya tanya, yang mana terlebih dahulu, Petrus bertobat atau Tuhan memberkati dia? Coba jadi renungan saudara Pak, jam 2 siang hari ini. Yang mana lebih dahulu? Kenapa kita bicara tentang kalau ada pertobatan, kalau taat maka Tuhan akan berkati. Pada saat saya baca di Alkitab, Tuhan udah berkati dulu. Berkatnya dia, kebaikannya dia, kasihnya dia membuat kita bertobat. Haleluya. Mana sih lebih powerful saudara atau Tuhan? Tuhan yang udah berinisiatif duluan. Terus ada masih argumen lagi, iya Pak, tapi kan sebelumnya Petrus itu pinjemin botnya kepada Tuhan Yesus. Oke. Dari seluruh danau Galilea itu, kenapa Tuhan Yesus pilih perahunya Petrus? Haleluya. Tidak ada satu orang pun di sini yang bisa sok jago mengatakan karena saya begini-begini Tuhan pilih saya. We are nothing. Haleluya. Dan kalau saudara lihat the whole story, orang-orang yang gagal, orang-orang yang rusak, orang-orang yang bejat dipilih oleh Tuhan. Itu sebenarnya luar biasa. Membuat kita menangis. Saya belum sampai kepada PowerPoint yang saya akan sampaikan, tapi the introduction is untuk membongkar kita punya mindset. Oke? Saudara, pada saat kita diceritakan tentang perempuan Samaria yang Tuhan Yesus berbicara kepadanya di pinggir sumur, Sikar, Yohanes pasal yang keempat. Saudara tahu ada kata-kata di ayat yang keempatnya, Yohanes 4 ayat keempat ya. Nanti di sini bisa munculin ayat? Ya, bisa munculin ayat Yohanes 4 ayat yang keempat. Ya. Di sana dikatakan, masih bangun semua di sini? Suruh makan siang semua kan? Bilang sama sebelahnya, saya senang kamu duduk sebelah saya, katakan. Amen. Oh, belum muncul. Yohanes 4 ayat keempat, pasti saudara pernah baca ini, oke? Dikatakan tentang Yesus dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Pasti saudara pernah dengar ini kan? Ia harus. Loh, kok harus? Ia harus melintasi daerah Samaria. Sudah tahu peta Israel? Siapa yang pernah ke Israel? Di atasnya itu adalah Galilea, di bawah Yudea, ya kan? Yang ada Yerusalemnya di bawah. Nah, di tengah-tengah itu ada satu kantong kecil namanya Samaria. Sebenarnya orang Israel kalau naik turun dari Yudea ke Galilea atau Galilea ke Yudea, mereka ada beberapa rute, yang saya tahu ada sekitar 4 rute, dan mereka biasanya menghindari daerah Samaria itu, karena mereka nggak suka dengan orang Samaria. Orang Yahudi dan orang Samaria tidak ngomongan, kata ada catatan di Yohanes 4 ini. Tapi kemudian pada saat Tuhan Yesus mengatakan ia harus melintasi daerah Samaria, ini keharusan ini bukan keharusan geografis, bukan keharusan logistik, harus ngambil apa-apa gitu, enggak. Tetapi Tuhan ingin berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Kalau saudara ingat-ingat hidupmu, dulu waktu pertama kali engkau kenal Tuhan, atau beberapa sekarang sedang berproses untuk percaya Tuhan Yesus, dan beberapa temanmu menceritakan kepada saudara tentang hal-hal saintifik membuat saudara hampir menjadi agnostik. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan sedang mengejar engkau. Tuhan berbaik kepadamu. Tuhan sedang menunjukkan dirinya hidup bagimu. Tuhan ingin ketemu perempuan Samaria ini. Sudah tahu Tuhan ingin kontraskan ini dengan Yohanes pasal yang ketiga, Nikodemus. Nikodemus pengajar Israel. Ini orang kafir. Nikodemus yang mendatangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mendatangi wanita Samaria. Nikodemus datangi Tuhan Yesus malam-malam karena malu sama temannya. Tuhan Yesus datangi perempuan Samaria ini di tengah siang bolong jam 12 siang.
Dia ngomong sama Nikodemus, dia tegur keras Nikodemus, kamu pengajar Israel nggak ngerti ini kan? Nikodemus belum apa-apa, kata pembukaannya adalah kami tahu, bohong kalau sok tahu, amen. Perempuan Samaria ini, dia bicara, minta air dong. He lower down to her level supaya ngomongnya bisa nyambung. Bahkan murid-muridnya dia bilang, kalian sana-sana pergi ke kota, beli makanan. Pizza Hut kayak Burger King terserah kalian. Aku ada di sini dan dia nunggu. Si perempuan yang terisolasi ini, yang gak mau datang ke sumur pagi-pagi karena takut ngomongin oleh perempuan-perempuan lain, yang tersengaja dia hidupnya merasa tersendiri. Jam 12 siang Tuhan Yesus duduk di situ untuk menunggu. He is reaching out to this lady. Haleluya. Tuhan yang ngejar saudara. Oke, saudara boleh ngomong, kita harus cari Tuhan. But grace found you. The grace, His grace found you. Kalau orang di Amerika sering, I found God, I found Jesus. Hey, Jesus was not lost, you are. Jesus found you. Itu kita punya pola pikir yang legalistik, yang memenuhi hati kita untuk kita mengatakan, saya harus begini supaya Tuhan senang, saya harus begini. No, saudaraku, perempuan Samaria ini gak ngerti apa-apa. Saudara tahu kepada siapa pertama kali Tuhan Yesus mereveal Himself as Messiah? Kepada perempuan Samaria ini. And that was amazing. Nah, yang saya ingin bahas pada siang hari ini, masih hidup semuanya? Oke. Adalah bagaimana kita melihat, kita di dalam benak kita ini ada image, ada satu konsep tentang bagaimana posturnya Tuhan terhadap kita. Dan khususnya yang penting adalah bagaimana ya di dalam pikirannya Tuhan atau posturnya Tuhan kepada kita saat kita tuh gagal, saat kita itu misalnya jatuh, saat kita itu we mess up, we screw up. Oke? Nah, saya ingin cerita kepada saudara. Saya cuma cerita di sosial media 4 menit saja. Sekarang saya bisa cerita beberapa puluh menit di sini. Saudara mau dengar? My story about Mephibosheth itu di TikToknya sampai 800.000 lebih view-nya, oke? Dan a friend, seorang pendeta bilang, you are a storyteller, katanya. I like to tell stories, oke? Jadi tolong dikasih warning nanti kalau udah habis selesai. Kalau nggak bisa cerita sampai sore ya, saudaraku. Nah, I want to tell you about the Mephibosheth story. Ini masih preliminary-nya tadi. Oke, kita ke PowerPoint-nya sekarang, kalau boleh. Saya melihat ada kesalahpahaman di pihak kita tentang bagaimana postur Tuhan terhadap kita. Amen. Next. Bayangkan ekspresi Tuhan Yesus sewaktu dia ingat kita, ya, waktu kita gagal. Ini cerita tentang Petrus kan? Saudara tahu nggak Petrus nyangkal Tuhan Yesus 3 kali? Tuhan Yesus sudah tahu sebelumnya. Petrus, kamu iblis berusaha menamping kau, ya kan? Sebelum ayam berkokok kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Dan kejadian, dia ngomong menyangkal, dan menyangkal. Saudara tahu malam hari itu Tuhan Yesus di pingpong. Pertama di rumah Pilatus, kemudian ke tempat Herodes, Kayafas, Anas. Dia pergi-pergi begitu kan? Pada saat, tahukah saudara, ini nanti cek lagi di Injil, oke? Pada saat Petrus baru saja menyangkal yang ketiga kali, Tuhan Yesus keluar dari rumah Kayafas. Dan kemudian Tuhan Yesus nengok begini. Nah, ini gambarnya agak tepat kecuali mukanya Petrus. Di capture 1 detik setelahnya. 1 detik sebelum ini adalah Petrus melihat kepada Yesus. Yesus lihat Petrus, Petrus lihat Yesus. Mata mereka terkunci dan dek. Yang kamu ngomong tadi sebelum ayam berkokok, aku menyangkal 3 kali, kejadian. Kalau sudah jadi Petrus, apa yang saudara rasa? Menurut saudara bagaimana ekspresinya Tuhan Yesus? Jawaban saudara terhadap pertanyaan ini, bagaimana ekspresinya Tuhan Yesus melihat orang gagal, itu adalah salah satu pewahyuan terbesar yang sudah bisa bawa pulang pada siang hari ini. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, untung saya bukan Tuhan Yesus, saya akan bilang, Pet, murid kayak gini modelnya, harus diapain kalau nggak dipites, diinjek? Your history, Petrus, I'm sorry, saya nggak bisa di tim saya ada orang kayak begini,
You are such a boneless, spineless, radical tadi bilangnya, aku kemanapun aku pergi, engkau pergi aku akan. He fall flat on his face. Okay? But I don't believe that. Saya percaya Tuhan Yesus pada saat itu, dia ingin mengatakan kepada Petrus dari jauh, Petrus, you can do it. Get up again. I still love you. Itu yang Tuhan ngomong kepada saudara semua tanpa terkecuali hari ini. Setiap orang yang jatuh, gagal, ngaco, sama seperti Adam dan Hawa, posturnya Tuhan adalah memburu mereka untuk memulihkan mereka. Haleluya. Amen. And this is the story. Next. Next lagi. Yes. Nah sekarang kita masuk kepada cerita ini. The Mephibosheth story. Next. Mari kita simak kisah Mephibosheth. Sudah tahu Mephibosheth? Mephibosheth adalah anaknya Jonathan. Jonathan adalah anaknya Raja Saul. Raja Daud menjadi raja setelah Raja Saul, ya kan? Jadi Mephibosheth adalah cucunya Saul. Ya, bagian dari dinasti yang sebelumnya. Nah, sekarang ceritanya ini Daud sudah jadi raja. Dia lagi duduk di singgasananya. Tiba-tiba dia berkata ini. Next. Ya. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Sampai di situ dulu. Kalau raja berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Sudah pernah nonton film perang? Dinasti berganti, pada saat dinasti A runtuh, dinasti B muncul. Dinasti B mengatakan, adakah yang tersisa dari dinasti A yang sebelumnya? Itu maksudnya apa? Habis dia. Amen. Tapi the next sentence nggak make sense. Karena dikatakan, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Dan ada alasannya, karena Yonatan. What are you talking about? Orang di ruangan itu, di singgasananya itu ada beberapa mungkin pengawal-pengawalnya udah ngerti, langsung gemetar mereka. Ini sebentar lagi ini bloodshed ini sebentar lagi. Tapi kemudian menunjukkan kasih. Oke, next lagi. Lebih tegas lagi. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Wow. Something is happening. Amen, saudaraku. Next lagi. Kemudian dicarilah si Mephibosheth ini. Karena ada Siba di situ. Next. Siba itu dulu mantan memang di dinasti sebelumnya dia pekerja di sana. Oke? Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki Yonatan yang cacat kakinya. Next. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar. Lodebar adalah di sebelah timur daripada sungai Yordan, di tempat yang gersang, padang gurun, tidak ada yang hijau-hijau di Lodebar. Lodebar adalah tempat pengasingan, dia fugitive, DPO, daftar pencarian orang. Dia ngumpet di sebuah rumah. Mephibosheth. Kemudian next. Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Saudara, sekarang Mephibosheth waktu kejadian Saul mati, oke, dia lari, itu dia masih usia 5 tahun. Sekarang dia udah umur sekitar, saya prediksi sekitar 20 tahun. Bahkan dia sudah punya anak. Oke. Dia ngumpet di rumah itu. Dan dia tahu persis, di dalam pengasingan ini, kalau saja sang raja mendapati aku di sini, hari itu habis, tamat riwayatku. Dan hari itu dia lagi duduk santai. Lagi minum cappuccino. Tiba-tiba dari jauhan terdengar derap kuda. Ini kalau dijadiin film seru, saudara gue, amin. Kemudian berhenti di depan, debu-debu berterbangan. Beberapa tentara turun dari kuda, menggedor pintu rumahnya. Derik daripada baju zirahnya kedengaran. Pedang-pedang berselentingan satu dengan yang lain. Maka dia duduk di sana, tamat riwayatku hari ini. The king is angry. The king is hunting me to destroy me. Dan dari cerita ini saudara akan temukan, it's a big misunderstanding. Haleluya. Siapa di sini yang kalau
ada celaka dalam hidupmu, saudara langsung evaluasi diri, Tuhan lagi marah sama saya. Sudah pernah nasib sial berderet-deret menghantam engkau? Pagi-pagi, bangun kesiangan langsung lompat dari ranjang, kenapa alarm tidak nyala? Saudara langsung bagi berdiri kepleset kejeduk kepala. Oke? Saudara mau mandi air panas mati. Oke? Saudara pesan Grab 3 kali cancel. Pas sudah dapat yang terakhir keluar hujan. Makeup luntur semua. Oke? Bulu mata tadinya udah kayak kipas begini rontok. Ya benar saudaraku? Kemudian baru jalan sebentar ada mobil lewat cipratin saudara semua, baju basah. Sampai kantor, komputer hilang. Bos marah-marah. Kok sial, nasib buruk. Saudara langsung evaluasi diri. Apa salahku? Ya. Kenapa Tuhan mencabut perkenannya kepada aku? Kenapa Tuhan marah kepada aku? Seperti Mephiboset. Tuhan marah. Next. Mephiboset bin Yonatan Saul menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Akhirnya dia sampai di depan Daud. Next. Itu di 2 Samuel, oke? Ia mengira akan dibunuh, malah diberi kemurahan besar. Next. Sudah tahu apa yang dikatakan oleh Daud? Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Next. Kemudian berkatalah Daud, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Hari itu Mephiboset mengira dia akan dibunuh, dibinasakan, dihancurkan karena raja marah. Itu adalah salah paham yang sangat besar. Hari itu dia kaya raya mendadak. Seluruh harta ayahnya dan kakeknya direstorasi, properti, saham balik lagi semua. Haleluya. Itu posturnya Tuhan terhadapmu hari ini. If you're struggling with condemnation, Tuhan marah hari ini. Semua konsep tersebut akan dibongkar. Engkau pulang orang yang merdeka. Haleluya. Sudah tahu ini, this is actually a gospel story. Perhatikan kata-kata oleh karena Yonatan. Nah saudara, next. Sekarang kita rewind sedikit. This is the backstory, oke? The backstory adalah, next. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, pertempuran. Dan dua-duanya mati, oke? Next. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Masih mending di cancel Grab 3 kali. Ini suster ini melambangkan agama. The king is angry, we have to run. Tapi terjatuh, kaki jadi timpang. Kakek gua mati, bapak gua mati, hari ini si suster lagi. Mending makeup luntur, kaki timpang seumur hidup. Aku hidup di dalam konsekuensi orang lain punya salah, aku harus tanggung. Malu, dikejar-kejar, perasaan bersalah, setiap hari bisa ketemu mati. That's Mephiboset. And wow, betapa dia sangat-sangat salah paham. Next. Sudah tahu kenapa salah paham? Karena waktu masih muda, Daud dan Yonatan ini buddy-buddy. Mereka tuh good friends. Sudah tahu kalau Saul mati, sebenarnya yang jadi raja berikutnya siapa? Yonatan kan, ahli waris. Tapi entah kenapa Yonatan percaya, nanti yang raja berikutnya bukan aku, kamu David. Mungkin dia sudah mendengar nubuatan daripada Samuel kan, Daud dari muda sudah diurapi. Tapi kemudian dia bilang, David, kalau nanti papa mati, kamu jadi raja, aku masih hidup, kita friend, enak ya. Tapi kalau aku udah mati, please, jaga anak-anakku. Terus Daud bilang, deal. Sudah tahu? Next. Jadi jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Kemudian apa yang terjadi? They cut covenant. Next.
They cut covenant. Mereka berkata, Yonatan dan Daud, pergilah dengan selamat, bukanlah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan. So they cut covenant. Sudah pernah nonton film Cowboy? Cowboy sama Indian, ya, Cowboy sama Indian bikin perjanjian, mereka potong sedikit, mereka punya tangan, darah keluar, tangannya ditempelin si Cowboy sama Indian untuk mengatakan we are blood brothers. Darahnya jadi satu. That's what they did. David and Jonathan. Mungkin tadi ayat yang pertama waktu saya kutip, Daud tiba-tiba berkata, adakah yang tersisa dari keluarga Yonatan? Dia tuh lagi ngelihat codet di sininya. And it's a covenant. Covenant, sudah tahu covenant? To cut a covenant. To cut a covenant itu biasanya ritualnya adalah binatang dibagi dua, sudah kiri kanan. Lalu dua orang yang berjanji, yang bikin covenant akan berjalan di tengahnya. Jadi it's a very serious thing. Seakan-akan mereka mengatakan, kalau aku melanggar covenant yang kita buat hari ini, nasibku akan seperti binatang ini. So it's a life and death situation. Kita orang metropolitan, tinggal di Jakarta, kita nggak ngerti apa yang namanya covenant. Kita kerja di professional company, semuanya based on pragmatism, kan? Kita nggak ngerti bahwa orang bisa berdedikasi untuk bosnya sampai kasih nyawa. Kita ketawain. But that's the understanding untuk orang-orang pada zaman itu. Amin, saudaraku. Lebih baik mati daripada aku melanggar perkataanku sendiri. Nah, Daud itu bersumpah kepada Yonatan. So, this is the beautiful gospel story I want to show you. Masih hidup semuanya? Okay, next. Let me summarize. Bikin diagram, ya, bikin chart biar jelas semuanya. Saul, okay, next. Anaknya Yonatan. Oke, dia friend sama anaknya lagi Mephiboset. Jonathan friend dengan next. Friend dengan Daud. Oke. Dalam cerita ini tadi situasinya seperti Daud itu adalah the gospel story adalah Daud itu adalah next Allah Bapa. Next, Jonathan is Jesus dan Mephiboset adalah engkau dan aku. Pada saat Daud berkata, aku memulihkan engkau Mephiboset, karena Yonatan, dia merepresent Allah Bapa yang mengatakan kepada kita, aku menerima engkau karena Yesus. Haleluya, boleh tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. So sebenarnya your life hari ini adalah because of Jesus, not because of you. Saudara dan saya itu timpang, saudara dan saya itu warga daripada Lodebar. Tapi kemudian Tuhan mendatangi engkau. Pada saat Tuhan mendatangi kita, dia gak periksa, sekarang gimana kakinya udah bisa jalan lebih bagus kan? Kalau udah lebih bagus baru masuk ke istanaku. No, it's unconditional. The only condition is because of the word. Tuhan seperti Daud berjanji dengan Jonathan, Allah Bapa dengan Yesus. Karena Yesus, aku menerima engkau. Haleluya. Dan saudara harus tahu, setiap kali orang membawa kurban kepada imam, imam itu memeriksa kurbannya yang diperiksa, bukan orangnya. So because of the kurban, kita diterima, diperkenan. Amen. Saya harus selesaikan ini. Next. Bagaimana kita memandang diri kita? Sama seperti Mephiboset. Next. Kita adalah anjing mati. Karena Mephiboset mengatakan next bahwa sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hamba-Mu sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Sudah mungkin merasa hidupmu tidak berharga sama sekali, kau seperti anjing mati. Hari ini itu adalah, sudah mengerti bahwa itu adalah sebuah kesalahpahaman. Amin. Next lagi, kita hanya pantas tinggal di Lodebar. No, Tuhan Yesus sudah datang, naik ke kayu salib supaya engkau bisa dipulihkan sebagai anak. Amin. Kau tidak tinggal di Lodebar lagi. Kita berpikir sang Raja memburu kita untuk menghukum kita. Perhatikan yang sebenarnya adalah, next, bagaimana sang Raja memandang kita. Bapa ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan ingin menyelamatkan kita dan memberi kita kemurahan yang besar. Amen, sudah percaya itu? Amen. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita lebih hafal Yohanes 3:16, ini Yohanes 3:17, ayat sesudahnya. Karena kita sering masih percaya Tuhan menghakimi kita.
Kalau dia menghakimi kita, dia tinggal di surga, dia tinggal gini aja, kita udah dipitas habis semua, saudaraku. Tapi dia datang, because he loves you. Ingin memulihkan saudara. Kalau saudara merasa diburu oleh Tuhan, yes, dia memburu saudara, tapi bukan untuk menghukum, untuk memulihkan. Haleluya. Next. Jadi jangan salah paham lagi, Tuhan sudah menjadikan kita anaknya. Yes, next. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Pemain musik bisa maju ke depan. Saya nggak tahu kenapa diulangin lagi kedua kakinya timpang. Kayaknya penting banget ditulis di situ. Karena pada saat dia makan dengan putra-putra raja, ada Absalom di situ, ada Adonai, ada Salomo. Ya, di sini si krempeng Mephiboset, kakinya timpang. Tapi saudara tahu pada saat dia makan sehidangan dengan raja, kaki yang timpang tidak kelihatan lagi ketutupan meja kan. Pada saat kita ada di hadapan Bapa, semua dosa kita, semua masa lalu kita, kegagalan kita tidak nampak lagi karena ditutup oleh darah Tuhan Yesus yang telah menghapus semua masa lalu kita, semua kegagalan kita. Hari ini engkau dijadikan anaknya. Haleluya. Next. Saya ingin tutup dengan ini. Sesuatu salib adalah gambar pamungkas tentang penerimaan Allah kepada kita, supaya kita tidak salah paham lagi. Hari ini kita bongkar semua salah paham itu. Slide yang terakhir. Sampaikan berita ini kepada Mephiboset yang lain di luar sana. Kalau saudara datang kepada sesi misi, slide pertama adalah ini, kamu harus menginjil. Kamu harus beritakan tentang Yesus. Saya taruh ini di paling belakang, karena setelah engkau tahu kita yang tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan, diburu untuk dipulihkan, maka otomatis saudara akan menceritakannya kepada yang lain. So I give you the reason why you reach out to people. Amen. Karena kebaikan yang luar biasa. Masih ada banyak orang-orang yang narkoba, orang-orang yang LGBT, orang-orang yang hidupnya kekerasan dan lain sebagainya. Saya berdoa siang hari ini, firman Tuhan membuat saudara amazed dengan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Amen. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you Lord Jesus. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jangkaku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus yang termanis, Yesus yang terbaik di dalam hidupku. Sekali katakan, Yesus kau anugerah. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Saya ingin berdoa untuk saudara sementara semua kepala ditundukkan. Beberapa dari saudara struggling dengan condemnation in your life. Aku punya latar belakang yang buruk. Aku pernah mengambil keputusan yang salah. Aku gagal. Dan aku merasa Tuhan memburu aku untuk menghukum. Ada banyak hal yang buruk terjadi. Aku berpikir Tuhan sedang mencabut berkat-Nya, menahan favor-Nya daripada aku. Maka hari ini saya berdoa, pikiranmu diubahkan. Dan engkau tahu itu adalah kesalahpahaman yang harus kau buang jauh-jauh. Tuhan memburu engkau hari ini untuk memulihkanmu. Dia sudah memberkati engkau dengan mengutus Yesus 2000 tahun yang lalu. Siapa yang hari ini sudah perlu jamahan Tuhan? Angkat tangan saudara, saya ingin berdoa untukmu. Kalau ada struggle seperti itu, Tuhan, aku seperti Petrus yang rasa malu kepada engkau Tuhan. Aku telah menyangkal engkau Tuhan. Tapi ketahuilah Tuhan memburu Petrus untuk memulihkan dia. Hari ini Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, wahyukan dirimu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Sama seperti Daud tadi mengatakan, aku akan menunjukkan kasih-Ku kepada Mephiboset. Biar kau menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Semua saudara di sini diberkati, disayang Tuhan.
Semua yang kau lakukan yang baik adalah manifestasi daripada rasa syukurmu kepada Tuhan Yesus yang sudah begitu baik kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kelepasan. Terima kasih untuk cara berpikir yang baru. Terima kasih hari ini mereka semua diterima, dikasihi, dilimpahi, disayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus, Yesus kau anugerah terindah dalam kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Berapa banyak saudara-saudara di sini yang begitu terkagum tentang keindahan Injil. I love the fact that Tuhan Yesus datang ke perempuan Samaria di siang hari, saudara-saudara. It's just a powerful image. Dia tidak malu memanggil kita anak-anaknya. Dia tidak malu mengunjungi kita di siang hari. Saudara, beritakan Injil ini. Bawa teman-teman yang lain untuk kita bisa beribadah bersama-sama setiap hari Minggu. I promise you, this is going to be a Christ-centered pulpit. Kita berdoa saudara-saudara bahwa bukan motivasi yang diberitakan, bukan komedi yang diberitakan, tetapi Yesus yang diberitakan. Karena hanya Dia jalan, kebenaran, dan hidup yang bisa membebaskan kita semua para dewasa muda menghadapi hari esok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan engkau. Kiranya engkau tahu bahwa Dia mati untuk engkau dan Dia mengasihimu. Jadilah terang dan garam dunia dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Jadilah berkat, jadilah pemberita Injil, supaya banyak orang lagi diselamatkan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk dulu sebelum kita pulang. Saatnya untuk kita memberikan persembahan, saudara-saudara. Di depan saudara-saudara ada persembahan, ada QR yang bisa kita scan. Kita akan berikan persembahan, setelah kita berikan persembahan, kita boleh berpisah. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari ini, kalau kami boleh beribadah bersama-sama, begitu indah Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu kami akan memberikan persembahan hari ini sebagai bentuk penyembahan kami kepadamu. Kami memberi bukan untuk mendapatkan perkenanan-Mu, tetapi kami memberi karena Engkau terlebih dahulu memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Saudara silakan memberi, dan setelah memberi saudara-saudara bisa isi angket, dan selamat hari Minggu, dan sampai bertemu di booth ke depan, kita akan berbincang-bincang untuk membahas retreat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Happy Sunday.